Bapa Engkau baik, Bapa Engkau Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi begini, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami tetap katakan Engkau baik bagi kami, Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan Yesus cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Allah-Ku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Allah, ya saudara Allah. Apapun keadaan kami Tuhan,
katakan Tuhan Engkau baik bagi kami. Sehingga kami dapat mengira Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus tubuh dan jiwa. Oleh karena perkenanan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau tetap sembah Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku. Ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena siapakah kami ini Tuhan? Sedikit pun tidak ada kekuatan bagi kami jika bukan Tuhan yang menolong kami. Tapi itu Tuhan, layaklah kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau darah raja kami di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Oh haleluya Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami ada hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau mau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Dan Engkau juga menjamah dan melawat kami semua yang ada sore hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu semakin hari kami semakin bertumbuh bahkan berakar di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami tetap teguh dan kami tidak akan goyah. Karena Tuhan Yesus Engkau yang sudah Tuhan memberikan kepada kami kehidupan.
Kami percaya firman yang hidup itu akan menghidupkan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau mau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Tahu kan? Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Sekali lagi, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus ya pohon sabar dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon sabar dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya pohon sabar dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus dia Yesus dia harapanku. Haleluya. Dia Yesus adalah harapan jiwa kita. Saya percaya mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi masalah pergumulan. Kita sedang berdoa, mungkin doa itu belum dijawab. Tapi percayalah bahwa pengharapan kita hanya kepada Dia, Yesus. Saya percaya firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah yang selalu menolong kita, yang selalu membuka jalan bagi kita. Tidak ada satu perkara yang mustahil. Mari kita bangkitkan iman kita, tambahkan iman kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kita boleh merasakan, kita mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecap itu artinya rasakanlah kebaikan Tuhan. Saya percaya semua kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, silakan yang melayani. Terima kasih Bu Yansa. Ya, terima kasih Bu Yansa, pujiannya sangat luar biasa. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kami sudah puas menaikkan puji-pujian kami, kiranya pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kini tiba saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi peralatan yang kami pakai, jauhkan dari kuasa kegelapan, sehingga firman-Mu dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah, Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya.
Amin. Saudaraku pendengar Family Misteri, kita baca, kita siapkan dari 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 28 yang menjadi dasar kita akan merenungkan firman Tuhan. 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan, dan izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Engkau. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini saya angkat tema mengatasi badai hidup seri yang kedua. Mengatasi badai hidup seri yang kedua, yaitu dengan subtemanya keberanian dan kebijakan Abigail. Keberanian dan kebijakan Abigail. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai yang ke-43, kalau kita baca seluruhnya sangat luar biasa kisah ini. Saya begitu sangat terpesona membaca kitab ini. Karena itu saya angkat tema mengatasi badai hidup dengan subtemanya keberanian dan kebijakan Abigail. Ini kisah ini ketika saya diberi pewahyuan dari Tuhan, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, saya angkat tentang perempuan, kebijakan, keberanian, dan lain sebagainya. Kalau di radio sudah saya sampaikan, yaitu mengatasi badai hidup sudah sampai yang ke-7. Semua belajar dari perempuan. Sangat luar biasa kisah ini. Kalau kita perhatikan di mana kisah ini terjadi ketika Daud dengan orang-orangnya lari dari Saul, dia ada di Karmel, di padang gurun. Dan pada saat itu di Karmel ada seorang yang sangat kaya, namanya adalah Nabal. Dan istrinya sangat cantik, sangat cerdas, dan sangat bijak, namanya Abigail. Di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, di sini dikisahkan Abigail adalah perempuan yang cerdas, yang cantik, yang bijak, dan baik hati. Nah, ketika Daud dengan orang-orangnya melihat bahwa Nabal sedang mengadakan perayaan, yaitu mengguntingi bulu domba. Dan di mana Daud kemudian mengutus 10 orang menemui Nabal, mengatakan keselamatan semuanya, dan mengisahkan tentang dirinya, ayahnya,
Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Dia mengatakan, siapa Daud, siapa Isai? Sekarang banyak orang yang mengaku aku. Begitu sangat menyakitkan kata-kata ini. Tetapi saat itu Abigail tidak tahu. Tetapi satu hal, ketika Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Nabal ini, maka Daud segera mengutus orang untuk menemui Nabal, untuk membinasakan semua laki-laki yang ada di rumah Nabal. Ini suatu badai yang sangat luar biasa menghinggapi keluarga Abigail. Nah, ketika Abigail diberitahu oleh hambanya bahwa baru saja utusan Daud datang dan mengatakan bahwa bagaimana suaminya Nabal itu melakukan kejahatan kepada suruhan Daud itu. Nah, ketika Abigail mendengar ini, segera dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia tidak mau tinggal diam. Dia tahu bahwa celaka akan menimpa keluarganya. Karena itu dia segera mempersiapkan diri. Abigail segera mengambil 200 keping roti, 2 biung anggur, 5 domba yang sudah diolah. Luar biasa kecerdikan dan kebijakan Abigail ini. Ketika dia mendengar bujangnya mengatakan yang demikian, dia segera menyiapkan segala sesuatunya. Dia rindu keluarganya diselamatkan. Karena itu dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia ingat akan apa yang telah dia dengar, bahwa dia sudah mendengar bahwa Daud pasti akan menjadi raja. Dengan sangat luar biasa, dia mempersiapkan segala sesuatu itu dan dibawanya lah menghadap kepada Daud. Luar biasa yang dilakukan oleh Abigail ini. Walaupun dia sangat kaya, dia tidak hitung-hitungan lagi apa yang dia lakukan. Dia persembahkan semuanya, dia persiapkan untuk menemui Daud dan memberikan persembahan kepada Daud dan orang-orangnya. Luar biasa, saudaraku. Ini kebijakan yang patut kita teladani di dalam kehidupan ini. Bagaimana Abigail menyadari bahwa Daud pasti akan melakukan sesuatu terhadap kaum keluarganya, terhadap suaminya, dan orang-orang yang ada di rumahnya saat itu. Dia segera mempersiapkan segala sesuatunya, dia bawa untuk menemui Daud. Dan menyiapkan segala sesuatunya, tidak ada yang ketinggalan. Luar biasa, saudaraku. Patut kita puji kebajikan dan keberanian Abigail ini. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan suaminya. Bayangkan dia mempersembahkan begitu sangat banyak, 200 roti, 2 biung anggur, 5 domba yang diolah, dan semua dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Daud. Nah, dan benar ketika Abigail bertemu dengan Daud, dia segera turun dari keledainya, dia merendahkan diri di kaki Daud. Dari bacaan tadi, di mana Abigail dia tidak hitung-hitungan dengan apa yang dia miliki. Dia tanggalkan segala statusnya. Dia rela merendahkan diri, sujud di kaki Daud dan memohon belas kasihan pada Daud. Dan menyadari bahwa Daud akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap kaum keluarganya. Dan betul, apa yang dikatakan oleh Abigail ini menjadi teladan dan dituliskan di dalam kitab untuk menjadi peringatan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu memperhatikan orang lain. Jangan hanya mencari kesenangannya sendiri, kepuasannya sendiri, tetapi mau berbagi kasih. Apa yang dilakukan Abigail ini patut kita teladani. Dia merelakan segala sesuatunya, dia mempersembahkan untuk hambanya. Karena dia sadar, dia tahu bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja. Walaupun saat itu masih dalam kejaran Saul, Daud tetap melakukan yang terbaik. Ketika Abigail menemui Daud ini, dan Daud sadar bahwa Abigail perempuan yang sangat bijak, yang sangat cantik,
Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ini pengakuan Daud begitu sangat luar biasa ketika Abigail menemui dia dan memberikan yang terbaik. Daud menyadari, terpujilah engkau, terpujilah kebijakanmu, terpujilah engkau sendiri. Pengakuan Daud yang begitu sangat luar biasa dia ungkapkan di depan Abigail. Engkau yang menahan aku daripada melakukan hutang darah. Kenapa? Karena Daud mencari kebenarannya sendiri tanpa meminta petunjuk Tuhan. Dan inilah kejahatan Daud yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan perhitungkan apa yang dilakukan oleh Abigail ini, sehingga Daud akhirnya sadar Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Abigail menjadi contoh bagi setiap kita, apalagi seorang perempuan. Dia cantik, cerdas, bijak lagi, dan baik hati. Ini yang patut kita teladani. Kita harus selalu menghargai semua orang. Kita tidak boleh membanding-bandingkan orang. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tetapi seringkali kita yang memandang rendah orang lain. Seperti Nabal ini memandang rendah orang lain. Sehingga hampir saja celaka menimpa seluruh rumah tangganya. Tetapi terpujilah Abigail yang terbuka mata hatinya, dia sadar, dia segera bertindak tepat pada waktunya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga keluarga Abigail semua terluput. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sendiri yang menghukum Nabal, saudaraku. Jadi bukan karena tangan Daud, tetapi Tuhan sendiri akhirnya yang memukul Nabal mati. Dan ketika Daud mendengar bahwa Nabal mati, akhirnya dia tergerak hatinya untuk mengambil Abigail menjadi istrinya. Sangat luar biasa, saudaraku. Peristiwa ini patut kita teladani. Kita harus selalu melakukan yang terbaik, apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan siap memakai siapapun. Tuhan tidak pandang dulu latar belakang pendidikan orang itu, kekayaan orang itu, tetapi Tuhan melihat siapapun yang mau melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memperlakukan yang terbaik. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak memandang latar belakang pendidikan orang. Tuhan tidak melihat latar belakang kekayaan orang itu. Tetapi Tuhan melihat hati anak-anaknya yang mau melayani. Kalau kita mau melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Tuhan tidak akan mempermalukan setiap kita. Ini sangat luar biasa. Saya menyadari walaupun pendidikan saya sangat tinggi, sarjana dasar, ketika saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Tuhan selalu memperlengkapi dan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah saudaraku, kalau kita mau melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi sehingga kita tidak dipermalukan. Kalau sampai kita dipermalukan, bukan saya yang dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus yang dipermalukan. Karena itu kita harus menyiapkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Karena ketika kita dipakai untuk melayani, kita harus selalu siap
apapun yang kita lakukan, semua untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti Abigail ini, dia melakukan semua ini untuk kebaikan semua anggota keluarganya. Karena Tuhan sendiri yang bertindak atas kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari keberanian dan kebijakan Abigail ini? Ya, ini yang harus kita sadari, apa yang harus kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Abigail ini. Yang pertama, merendahkan diri seraya memohon belas kasihan. Yaitu Abigail merendahkan diri seraya memohon belas kasihan, ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Luar biasa. Abigail mau merendahkan diri. Dia menanggalkan semua statusnya. Dia rela merendahkan diri. Dia sujud di kaki Daud, merangkul kaki Daud. Ini bukti dia sungguh-sungguh merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Luar biasa. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ini permohonan yang begitu sangat luar biasa. Dia merendahkan diri, dia selalu melihat yang terbaik. Dia rela menanggalkan statusnya walaupun dia sangat kaya, tetapi dia mau merendahkan diri. Dia sujud di kaki Daud. Padahal Daud saat itu belum menjadi raja, tetapi Abigail yakin bahwa Daud pasti menjadi raja. Dan apa yang dilakukan oleh Abigail ini sangat luar biasa. Menjadi teladan bagi setiap kita. Kita harus menanggalkan status kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari keberanian dan kebijakan Abigail ini? Yang kedua, memberikan yang terbaik. Mempersembahkan yang terbaik. Ayat yang ke-27. Ayat 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Saudaraku, Tuhan sudah memberkati kita secara berlimpah-limpah. Karena itu kita harus memberikan kembali apa yang menjadi hak Tuhan. Kita harus berani mempersembahkan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Kalau di dalam perjanjian lama, kita diberikan untuk memberikan 1/10. Artinya kita mendapat 9 bagian dan 1 bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mempersembahkan 1/10 kepada gereja dan dipakai oleh gereja untuk kehidupan umatnya yang membutuhkan. Sehingga umat Tuhan terpelihara kehidupannya. Kalau di gereja saya itu ada untuk persembahan diakonia, untuk membantu janda-janda, orang miskin, orang yang kelaparan. Dan semua ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan perhitungkan apa yang kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abigail ini, dia memberikan yang terbaik sehingga kehidupannya diubahkan. Puji nama Tuhan, kalau kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, maka banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kehidupannya diubahkan. Diakonia itu sangat luar biasa, saudaraku, membantu orang-orang yang kekurangan. Sehingga ada
kehidupan yang layak. Tuh, kita harus memberikan kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh kita untuk persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bukannya perpuluhan, tetapi seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari keberanian dan kebijakan Abigail, yaitu memohon ampun. Karena sadar bahwa Abigail harus minta ampun. Kenapa? Dia tidak melihat, tidak mendengar, tetapi dia mau melakukan yang terbaik demi kehidupan keluarganya. Ayat yang ke-28, kita harus memohon ampun. Ayat yang ke-28, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini telah melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Nah, ini yang dilakukan oleh Abigail juga setiap kita diingatkan untuk selalu minta ampun pada Tuhan. Karena tanpa sadar pun kita sering melakukan kejahatan. Apapun yang kita lakukan, kita harus minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak mau mengampuni, sesungguhnya itu merupakan kerugian bagi diri kita sendiri. Dan sekiranya kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Itu luar biasa apa yang difirmankan Tuhan Yesus, agar kita selalu memohon ampun pada Tuhan. Sadar atau tidak, kita seringkali melakukan pelanggaran. Karena itu kita harus minta ampun setiap saat. Setiap pagi kita awali dengan memohon ampun pada Tuhan. Sebagai manusia kita sadar seringkali melakukan pelanggaran. Karena itu mintalah ampun. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan berbalik. Nah, bertobat itu kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abigail ini, sehingga keluarganya selamat. Dan Daud mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Abigail ini menjadi catatan sejarah yang begitu sangat luar biasa. Dituliskan di dalam Alkitab ini untuk menjadi peringatan bagi setiap kita, juga bagi Daud. Sehingga Daud mengakui. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini pengakuan Daud, saudaraku, ketika Abigail merendahkan diri, dia memberikan yang terbaik, seraya memohon ampun, dan Daud akhirnya dia mengakui bahwa Abigail adalah perempuan yang bijak, yang cerdik, yang cantik, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi peduli kepada orang lain. Sehingga Daud mengatakan, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Akhirnya Daud menyadari ini dan dia katakan di depan Abigail. Dan akhirnya Abigail disuruh pulang dan semua permintaan Abigail semua dijawab oleh Daud. Dan Daud tidak menjadi untuk membunuh semua laki-laki yang ada di rumah Nabal. Dia katakan di sini, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima
mintaanmu dengan baik. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Abigail ini. Tetapi satu hal, saudaraku, Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang bertindak atas Nabal. Dan ketika Abigail mau menceritakan semua kepada suaminya, tetapi ketika melihat suaminya sedang berpesta pora seperti raja dan mabuk berat, maka Abigail menahan dirinya. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya, apa yang sudah ia lakukan kepada Daud. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang membunuh Nabal. Ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nah, ketika Daud mendengar bahwa Nabal mati karena Tuhan, karena itu Daud memuji Abigail. Dia menyadari bahwa dia hampir saja melakukan kesalahan yang terbesar dengan bertindak sendiri dalam mencari keadilan tanpa meminta petunjuk Tuhan. Dan ketika dinasihati oleh Abigail, dia sadar sehingga Daud tidak melakukan hutang darah itu. Dan Tuhan sendiri akhirnya yang menghukum Nabal, membunuh mati Nabal ini. Dan ketika didengar oleh Daud, maka dia kemudian berkata kepada orang-orangnya. Ketika didengar oleh Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Akhirnya apa yang dituai oleh Abigail? Dia akhirnya diambil istri oleh Daud. Luar biasa, saudaraku. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan pernah kita hitung-hitungan. Tuhan sudah memberkati kita tuh berlipat kali ganda, saudaraku. Karena itu jangan kita hitung-hitungan pada Tuhan. Kita harus rela untuk menanggalkan segala status kita. Dan kita siap untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, kesimpulan kita dari 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 28 ini dengan tema mengatasi badai hidup seri yang kedua dengan temanya keberanian dan kebijakan Abigail. Apa yang dituliskan di dalam 1 Samuel pasal 25 ini ayat 2 sampai yang ke-43 44 ini memberkati kita, mengingatkan kepada setiap kita agar kita selalu melakukan yang terbaik untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang sudah kita lakukan ini bahkan berlipat kali ganda. Sadarlah dan bertobatlah, saudaraku, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apa yang dapat kita teladani dari keberanian dan kebijakan Abigail ini? Yang pertama, merendahkan diri seraya memohon belas kasihan, ayat 23-24. Yang kedua, memberikan yang terbaik, ayat yang ke-27. Dan yang ketiga, memohon ampun, ayat yang ke-28. Dengan melakukan ketiga hal ini, kehidupan kita akan dilepaskan dari segala mara bahaya, dari segala badai hidup yang melanda setiap kita. Ingat, saudaraku, badai hidup adalah suatu ujian untuk menguji iman kita. Adakah kita tetap setia mengikut Tuhan atau kita lari dari Tuhan? Belajarlah seperti Abigail ini, merendahkan diri seraya memohon ampun, seraya memohon belas kasihan. Mari kita untuk belajar memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Dan kita memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik.
terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu. Kau mengingatkan kepada setiap kami agar kami selalu memberikan yang terbaik untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Ajar setiap kami ya Bapa untuk dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Abigail ini, selalu merendahkan diri seraya memohon belas kasihan. Ajar setiap kami untuk memberikan yang terbaik, bahkan seluruh kehidupan kita untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Itulah persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Ajar setiap kami untuk selalu memohon ampun karena segala dosa pelanggaran kami. Karena tanpa sadar seringkali kami melakukan pelanggaran. Ampuni setiap kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi garam dan terang, menjadikan suasana sekitar kami menjadi sedap, menjadi enak karena keberadaan kami, dan dapat menjadikan terang di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Berkati setiap kami, sertai perjalanan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Sutarjo ya. Memang di dalam mengatasi badai kehidupan ya, setiap orang pasti berbeda ya. Tapi bagaimana respon kita kepada badai masalah itu ya. Kadang kan kita bisa lupa Tuhan ya. Di dalam ada masalah ya, kita bahkan lari dari Tuhan. Ya. Abigail hari ini sangat menjadi berkat ya firman Tuhan. Dia tetap merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan seperti kemarin ya. 6 Desember saya opnam di rumah sakit harapan kita, tanggal 7 saya langsung diambil tindakan pasang ring dengan cara dibor defibrillator ya. Itu 3 jam 15 menit ya operasinya ya. Tangan saya dibor ya, sempat dibius di tangan saya ya. Ini sakitnya bukan main ya. Terus di pangkal paha juga dibius, disuntik dari sana ya untuk jantung saya itu diperbaiki karena jantung saya ini udah mampet, katanya ada batu karang ya yang menutupi saluran darah untuk sampai ke jantung. Itu dokternya luar biasa ya. Dia sampai bilang, Bapak sabar ya, saya kerjakan yang terbaik. Saya nggak dibius total ya, cuman saya sadar, tapi yang bikin saya tahan itu AC-nya terlalu dingin ya, karena tempat operasi itu kan steril, terus dingin, kaki saya diikat ya, terus juga bayangin itu karena dingin juga saya tidurnya telentang gitu ya, wah itu luar biasa ya. Saya terus berdoa, saya terus bernyanyi untuk Tuhan lagu-lagu pujian ya. Tapi di saat saya bernyanyi lagu-lagu pujian itu rasanya lewat begitu aja ya. Sampai akhirnya jam 11 seperempat, dimulai jam 8 pagi, selesai jam 11.15 menit siang hari, dan dokternya bilang begini, Pak, kalau ditanya orang umur berapa, jangan Bapak bilang 59, tetapi umur Bapak sekarang 49. Wah, kita bercanda juga itu dokternya ya. Dia bilang Bapak jadi awet muda, jantung Bapak udah saya pasang ring dengan bor seperti jalan tol katanya. Wah, nggak ada hambatan. Ya, wah itu luar biasa sukacita buat keluarga saya juga ya. Anak saya waktu diceritain sama istri juga sempat deg-degan ya. Terus ketika sudah lihat videonya ya, saya diproses seperti apa ya. Tuhan Yesus itu terkadang mengizinkan kita untuk melalui badai kehidupan. Ya, jangan takut ya. Saya bersyukur juga kepada Tuhan. Seharusnya saya harus di bypass jantung saya, tapi Tuhan nggak izinkan. Melalui MRI saya itu
nggak bagus hasilnya. Dan kalau sampai saya di bypass, katanya kemungkinan gagal 80%. Kemungkinan berhasil hanya 20%. Berarti bukan 50-50. Kalau 50-50 masih enak ya. Hidup dan mati. Kalau ini udah pasti kebanyakan gagalnya ya. Nah, ini suatu rencana Tuhan. Dan yang kedua tadi dikatakan Abigail itu beri yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah, gimana dengan kehidupan kita? Waktu yang Tuhan berikan, waktu hidup ini ya, kita bisa nggak beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Saya sudah sampai di rumah ya, dengan selamat. Sekalipun tadi hujan besar, macetnya bukan main ya, hampir 2 jam lebih tuh ya, saya sampai di rumah. Semua jalanan banjir ya. Saya bersyukur saya sudah melewati badai kehidupan, yaitu operasi pasang ringnya itu berjalan dengan mulus dan saya sehat ya di Tuhan. Berkat doa-doa juga dari teman-teman family ministry ya, mendoakan Pak Komikuan. yang selalu mendukung saya, selalu mendoakan agar saya dapat hidup sehat kembali. Amin. Dan yang ketiga tadi kita dengar Abigail itu memohon ampun ya. Saya juga memohon ampun kepada Tuhan. Mungkin ada kesalahan dan dosa kita di mata Tuhan. Orang nggak akan luput dari dosa ya. Kita mohon ampun, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya mungkin ada salah yang besar di matamu Tuhan. Berkenan. Dan saya mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika saya bisa sembuh ya, bisa dipulihkan Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak Sutarjo yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus Pak Sutarjo yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam melayani di radio, di gereja-gereja ya, anak mantunya pasti dalam perlindungan Tuhan Yesus dan selalu diberkati. Amin. Ya, dilindungi, disertai. Ya, dan kalau berkat Tuhan itu terus mengalir, itu yang Tuhan berikan bagi kita yang setia melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebelum kita doa syafaat oleh Pak Gideon, boleh Ibu Jansil satu pujian terlebih dulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih Pak Sutarjo buat firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya semua kita sudah diberkati. Demikian kesaksian juga Pak Komingguan ya. Luar biasa campur tangan Tuhan ya Pak, operasinya. Saya Amin. bilang, aduh, kita ini ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Amin, amin. Satu urat kita itu memang diciptakan Tuhan loh. Ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan ciptakan kita. Saya percaya sembuh sempurna Pak Komingguan ya. Kasih, Bu. Kita juga berdoa Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kesehatan. Kita yang masih ada sampai saat ini ya, mari kita pakai hidup kita untuk melayani waktu yang Tuhan berikan buat kita ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, kita mau pandang Tuhan Yesus ya, yang sudah berikan kita kehidupan ya. Mari kita mau masuk di dalam pujian refnya aja. Yesus pegang erat tanganku, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biar pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan.
Kita minta Tuhan terus pegang erat tangan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Kita bilang, Tuhan, jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk kami juga selalu melekat dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, Dia Allah yang selalu menilik setiap kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menjadi doa dan seruan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Yesus, Engkaulah alasan hidup kami, Tuhan. Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami. Kita naikkan sungguh-sungguh pujian ini sebelum kita akan masuk di dalam doa. Biarlah Tuhan tolong kita. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi, haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, silakan doa syafaat. Silakan Pak Gideon untuk doa syafaat. Belum dibuka Pak mic-nya Pak. Oke, saya buka. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sambut firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sutarjo. Bapak di dalam kerajaan surga, sungguh kami berbahagia pada petang hari ini Tuhan, karena kami telah dibekali oleh firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Sutarjo, yang memberikan kepada kami satu himbauan untuk kami meneladani sikap daripada Abigail, yang dia memohonkan keselamatan bagi penduduk yang ada bersama-sama dengan Nabal Tuhan. Karena rencana Daud Tuhan untuk membinasakan semua orang laki-laki, tetapi Abigail memohon supaya niat itu diurungkan. Itulah saudaraku satu permohonan, satu syafaat daripada Abigail kepada Daud. Nah, demikian juga saudaraku, kita akan bersyafaat pada Tuhan supaya semua orang-orang bisa diselamatkan, diluputkan dari kemarahan Tuhan yang akan membinasakan penduduk bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada Pak Sutarjo pencerahan, Kau berikan kepada Pak Sutarjo membukakan rahasia-rahasia firman yang akan disampaikan Tuhan. Bahkan Kau memberikan dia Tuhan hikmat untuk selalu bisa mengungkapkan firman Tuhan kepada kami secara jelas dan secara luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sutarjo, anak istri Tuhan Kau berkati, Pak Sutarjo juga Engkau berkati kesehatannya, berkati usaha mata pencariannya, pekerjaannya Tuhan berkati, juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Sutarjo dalam kesendiriannya Tuhan, dia tanpa seorang istri Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan di dalam dia hidup bersendiri Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur karena Bapak Komingguan telah melampaui masa-masa operasi jantung dengan baik dan hasilnya memuaskan, hasilnya menggembirakan. Itu adalah satu ucapan syukur dari kabar kami Tuhan kepadamu bahwa Engkau masih memperkenan Bapak Komingguan untuk diperpanjang umurnya. Bahkan
umurnya lebih muda dari umur yang ada sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena jantungnya sehat Tuhan, jantungnya dipulihkan. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Pak Komingguan yang seharusnya dia beristirahat, tetapi dia telah pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk melayani Engkau, untuk tetap hadir di dalam Zoom kami ini Tuhan. Terima kasih dan kami mengucap syukur. Engkau beri kekuatan kepada Bapak Pendeta Komingguan untuk selalu membawa kami dan membawa kami Tuhan di dalam Zoom ini dan memberikan memfasilitasi kami untuk kami masuk di dalam Zoom dan supaya kami juga mendapatkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat firman-Mu, berkat-berkat daripada doa-doa daripada sekalian saudara-saudara seiman kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan di bawah pimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri dan para gubernur Tuhan, juga semua aparat yang ada supaya semuanya Tuhan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan dedikasi yang tinggi untuk membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Jikalau mereka Tuhan bekerja tidak baik Tuhan, Engkau tegur mereka dan Engkau supaya mereka bekerja dengan baik. Tuhan kami berdoa untuk keadaan di Indonesia ini Tuhan yang sekarang menghadapi musim hujan Tuhan, luputkanlah Tuhan daripada bencana-bencana banjir, bencana tanah longsor ataupun bencana-bencana lainnya Tuhan. Selamatkan penduduk Indonesia dan mereka yang sudah terdampak Tuhan. Engkau beri kekuatan kepada mereka, penghiburan, dan Tuhan Engkau berikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka sehingga kehidupan mereka Tuhan tidak terabaikan tetapi mereka terperhatikan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia yang sedang menghadapi pemilu Tuhan. Tuhan Kau berikan kepada kami penduduk Indonesia untuk cerdas memilih wakil pemimpin kami yang terbaik di antara ketiga. Walaupun ketiganya Tuhan secara kami bagi orang Kristen Tuhan tidak ada harapan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang akan merubah sehingga dari tidak ada harapan menjadi harapan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus berikan kecerdasan kepada kami penduduk Indonesia untuk memilih mereka Tuhan, untuk memilih para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bawaslu, Panwaslu, dan KPU untuk mereka bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan seadil-adilnya, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dedikasi yang murni, supaya pemilu berjalan dengan baik, dengan jujur dan adil, dan dalam kampanye-kampanye Tuhan, tidak ada kampanye hitam, tetapi semuanya kampanye adalah mengemukakan program, mengemukakan janji-janji masa kerja mereka Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk masalah Indonesia Tuhan, terhadap sikap terhadap Israel Tuhan, supaya mereka dicelikan mata rohaninya Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa Israel adalah umat perjanjian, umat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memiliki tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Karena tanah dan bumi, langit dan bumi itu adalah kepunyaan-Mu. Kepada siapa Engkau memberikan, itu adalah hak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Palestina dan Gaza Tuhan, supaya mereka ada berhimpun bersama-sama dengan Israel Tuhan. Mereka mengakui pemerintahan Israel dan mereka hidup bersama dengan Israel Tuhan, sehingga ada perdamaian, ada kedamaian Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada niat mereka lagi untuk menghancurkan Israel, karena Israel adalah umat perjanjian-Mu yang tidak mungkin dapat dimusnahkan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia, supaya Ukraina dengan Rusia ada perdamaian, dan dimanapun negara-negara yang sedang mengalami goncangan atau mengalami ketidakenakan Tuhan, supaya ada perdamaian. Dan Tuhan untuk Indonesia Tuhan di bumi Papua, supaya ada kedamaian, supaya masyarakat di Papua merasakan keadilan, merasakan mereka terlindungi dan mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan kami berdoa untuk semua
masalah ekonomi di Indonesia juga Tuhan, supaya masyarakat yang terkecil sekalipun Tuhan, mereka mempunyai daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk keamanan Tuhan, Indonesia supaya aman. Dan Indonesia diluputkan daripada niat-niat orang yang akan mendirikan negara khilafah yang akan merubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kebinekaan. Tuhan, supaya negara Indonesia itu tetap berdiri sesuai dengan kesepakatan waktu negara ini didirikan Tuhan. Itulah yang menjadi keteguhan kami Tuhan. Kalau mereka ada yang berkhianat untuk mendirikan negara selain negara kesatuan Indonesia, urungkan dan insafkan mereka, sadarkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, supaya di Indonesia ada pertobatan, ada hujan pertobatan, supaya bangsa Indonesia dari mereka yang radikal, mereka yang anti kepada Engkau Tuhan, supaya bertekuk lutut dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, adakan hujan pertobatan dan Tuhan, supaya Injil bisa diwartakan di tempat-tempat yang belum terjangkau, di tempat-tempat yang terpencil. Kau kirim para misionaris Tuhan, kau kirim Tuhan para penginjil untuk mereka bekerja memberitakan Injil dimanapun tempat di mana Injil belum diberitakan, supaya Injil bisa diberitakan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam memberitakan Injil. Engkau beri mereka kecukupan, baik sandang tangan mereka dan segala kebutuhan hidup mereka Tuhan. Engkau cukupkan, engkau berikan mereka penghiburan dengan jiwa-jiwa yang berdatangan bertobat karena pemberitaan, karena penginjilan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Terima kasih Bapak, doa hamba yang pendek ini, yang penuh dengan kekurangan. Engkaulah kiranya Tuhan yang mengerti akan isi hati kami, dan Engkau akan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami semua dari dalam pekerjaan, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu, dan juga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Dan juga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok hari Sabtu dan Minggu kita berlibur. Kita akan kembali di hari Senin, yang melayani adalah Pendeta Herman Tanjung. Ya, jangan lewatkan hari ini juga kita semuanya diberkati oleh hambanya Bapak Sutarjo dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Poni untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Koping Man saya nggak bisa hari ini, ada full. Senin aja ganti, bisa nggak? Ini mau dia. Bisa nggak? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry ya, bisa setiap Senin doang Pak.